Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Briket dari limbah serbuk gergaji dengan penambahan eceng gondok sebagai bahan bakar alternatif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nurul Salamah. Dan saya Sari Andira Tahir. Langsung saja kami akan memaparkan proposal penelitian kami. Adapun latar belakang dari proposal penelitian ini yaitu pertumbuhan penduduk memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia terus meningkat. Oleh sebab itu, potensi bahan bakar bumi di Indonesia semakin menipis. Kemudian, di Indonesia juga memiliki potensi biomasa yang sangat melimpah, maka perlu diadakan pemanfaatan biomasa. Salah satu contohnya yaitu pembuatan briket menggunakan serbuk gergaji. Adapun nilai kalori yang terdapat pada serbuk gergaji yaitu 5.622,77 kalori per gram. Selain briket serbuk gergaji, juga terdapat dari eceng gondok. Populasi eceng gondok yang terus meningkat dan menjadi sumber permasalahan bagi masyarakat. Eceng gondok memiliki jumlah lignin sebesar 17%, selulosa sebesar 60%, dan hemiselulosa sebesar 8%. Jadi dari hal tersebut, kami berinovasi untuk membuat briket dari limbah serbuk gergaji dengan penambahan eceng gondok sebagai bahan bakar alternatif. Adapun rumusan masalah pada proposal penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana perbandingan limbah serbuk gergaji dan eceng gondok pada pembuatan biobriket. Yang kedua yaitu bagaimana menentukan karakteristik biobriket berbahan dasar serbuk gergaji dan eceng gondok. Ada dua tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk menentukan perbandingan limbah serbuk gergaji dan eceng gondok pada pembuatan biobriket. Yang kedua yaitu untuk menentukan karakteristik biobriket berbahan dasar serbuk gergaji dan eceng gondok. Ada 3 manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu dapat memberikan informasi mengenai perbandingan bahan eceng gondok dengan serbuk gergaji yang akan dijadikan sebagai briket yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu menyediakan sumber energi alternatif untuk keperluan rumah tangga. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi pencemaran lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih dengan cara memanfaatkan limbah. Tinjauan pustaka pada proposal penelitian ini. Bahan bakar alternatif. Menurut Kepala Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi Unggul Prianto menjelaskan bahwa saat ini konsumsi minyak bumi di Indonesia melebihi produksi, sehingga Indonesia sebagai importir minyak bumi dan belum memiliki cadangan penyangga energi lain. Guru Besar Institut Teknologi 10 November 1945 Joko Sungkono menjelaskan, menurut para ahli, minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang dikatakan sebagai bahan bakar fosil diperkirakan akan habis kurang lebih 30 tahun lagi. Bahan bakar gas habis dalam kurun waktu 70-80 tahun dan bahan bakar padat 120 tahun lagi. Beberapa sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan yaitu energi matahari, energi angin, energi panas laut, energi panas bumi, dan energi biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari sisa-sisa metabolisme makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup tersebut bisa berupa kotoran hewan maupun hasil pembusukan sisa tanaman. Kotoran dan hasil pembusukan tersebut dikumpulkan ke dalam sebuah penyimpanan, kemudian dipaksa untuk mengeluarkan energi melalui mekanisme perubahan kimia yang terjadi. Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan energi, kemudian energi tersebut disimpan dan dikonversi menjadi energi lainnya. Selanjutnya yaitu serbuk gergaji. Produk kayu olahan yang paling banyak dihasilkan di Pulau Sulawesi adalah kayu gergajian sebesar 682.766,64 mili kubik.
Limbah hasil pengolahan kayu terdiri dari sabetan sebesar 22,32%, potongan kayu sebesar 9,39%, dan serbuk gergaji sebesar 8,77%. Serbuk gergaji merupakan limbah industri penggergajian kayu. Swedi pada tahun 2018 melaporkan bahwa untuk mendidihkan 1 liter air diketahui bahwa 5 buah briket dari serbuk gergaji dapat mematangkan air dalam waktu 7 menit. Hasil uji sifat penyalaan dari briket berbahan dasar serbuk gergaji diketahui 3 buah briket serbuk gergaji memiliki keadaan mudah menyala. Lama nyala yaitu 13 menit, jumlah asap yang sedikit, jumlah debu yang sedikit, dan memiliki aroma yang tidak terlalu harum. Kemudian eceng gondok. Pada tahun 2018, Hendra mengatakan bahwa eceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku briket dengan nilai kalor bakar antara 2.601 sampai 3.370 kalori gram. Keteguhan tekan antara 1,39 sampai 6,55 kg per cm. Kadar air antara 4,40 sampai 7,60%. Kadar zat menguap antara 20,77 dan 56,00%. Kadar abu antara 7,69 sampai 20,13%. Karbon terikat antara 27,97 sampai 51,71%. Waktu briket mulai terbakar antara 1 menit 60 detik sampai 5 menit 45 detik, dan laju pembakaran berkisaran antara 0,0618 sampai 0,1258 gram per detik. Selanjutnya yaitu teknologi pembriketan. Biobriket merupakan biomasa yang berbentuk padat yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Wujud padat ini dapat dilakukan melalui proses pemadatan atau densification. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pertambahan dan peningkatan antara kuantitas energi per satuan volume. Adapun standar kualitas pada kayu menurut Standar Nasional Indonesia 0162352000 pada slide berikut. Pembriketan bertujuan untuk meningkatkan kualitas biomasa sebagai bahan bakar, mempermudah penanganan dan transportasi, serta mengurangi kehilangan bahan dalam bentuk debu pada proses pengangkutan. Adapun kandungan air yang terdapat pada briket berkisaran antara 10-20% berat. Ukuran briket beragam bervariasi 20-100 gram. Kandungan air dalam biobriket dengan perekat tapioka antara 3,24-5,54%. Sedangkan lem kayu antara 2,94-5,03%. Kadar air tertinggi terdapat pada jumlah perekat tapioka 12%, sedangkan kadar air terendah penambahan perekat tapioka terbaik yaitu pada konsentrasi 10%. Namun, jika menggunakan lem kayu 4%, karena sifat tapioka yang menyerap air dibandingkan lem kayu, peroleh kalor tertinggi yang dihasilkan pada lem kayu dengan konsentrasi 8%. Baik, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode pada penelitian ini yaitu metode eksperimental, yaitu menguji briket dengan uji nilai kalor, uji laju pembakaran, uji ketahanan terhadap air, dan uji kerapatan. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Bosowa. Adapun untuk pengambilan sampel serbuk gergaji diambil dari PT Kayu Meridian Indotama yang terletak di Kota Makassar. Dan untuk sampel eceng gondok diambil dari Kanal Sukaria di Kota Makassar. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2021. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu serbuk gergaji, eceng gondok, dan juga tepung tapioka sebagai perekat. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat pemotong, furnace atau tanur, lumpang dan alu, ayakan, alat pencetak,
oven, bom kalorimeter, tungku briket, desikator, timbangan, stopwatch, wadah atau loyang, dan drum. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembriketan, dan tahap uji. Pada tahap persiapan yaitu persiapan sampel limbah serbu gergaji dan persiapan sampel eceng gondok. Selanjutnya yaitu tahap pembriketan. Tahap awal pada pembriketan yaitu proses karbonasi. Karbonasi atau pengarangan dilakukan dengan menggunakan furnace dengan temperatur 400 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua yaitu proses penyaringan. Arang yang telah dihasilkan dari proses karbonasi kemudian dihaluskan dengan lumpang, lalu diayak dengan ukuran 50 mesh. Yang ketiga yaitu proses pembuatan perekat. Perekat dibuat dari bahan tepung tapioka dengan konsentrasi 50%, lalu dididihkan dengan air hingga menyerupai lem. Selanjutnya yaitu proses pencampuran media. Variasi briket serbuk gergaji dan eceng gondok yang dibuat dengan perekat tepung tapioka sebanyak 10%. Adapun komposisi serbuk gergaji dan eceng gondok seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu proses pencetakan briket. Bahan-bahan yang telah dicampur sesuai dengan variasi yang telah dibuat, kemudian dimasukkan ke alat pencetak. Selanjutnya yaitu proses pengeringan. Briket yang telah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan dengan suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah itu, briket siap untuk digunakan. Selanjutnya yaitu tahap uji. Pertama, uji kerapatan. Pengujian densitas spesimen ada 2 macam, yaitu densitas awal setelah dicetak dan densitas setelah terjadi relaksasi selama 1 pekan. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Adapun prosedur pengujiannya yaitu yang pertama, mengukur spesimen, diameter dan panjangnya pada awal keluar dari cetakan dan setelah terrelaksasi selama 1 minggu dengan menggunakan jangka sorong untuk menghitung volumenya. Yang kedua, menimbang spesimen dan dicatat sebagai massa. Yang ketiga, menghitung densitas dengan membagi massa spesimen dengan volumenya. Pengujian dilakukan paling sedikit 3 kali, 3 spesimen kemudian dirata-ratakan. Tahap uji kedua yaitu uji ketahanan terhadap air atau water resistant, yang mengadopsi prosedur penelitian dari Ahmad Syafiq tahun 2009. Adapun prosedur penelitiannya yang pertama, menimbang massa awal briket sebelum direndam. Yang kedua, merendam briket selama 30 menit. Yang ketiga, selanjutnya menimbang berat massa briket yang telah direndam. Dan yang keempat, mencatat perubahan massa briket. Adapun dengan rumus WRI sama dengan 100% dikurang persen penyerapan. Adapun persen penyerapan didapat dari massa setelah direndam dikurang massa awal per massa awal dikali dengan 100%. Yang ketiga yaitu uji laju pembakaran. Prosedur untuk uji laju pembakaran diadopsi dari prosedur penelitian yang dilakukan oleh Almu 2014. Laju pembakaran dilakukan secara manual dengan menggunakan tungku briket. Adapun dinilai dari lama nyala api dari tiap campuran briket, yang mana yang lebih tahan lama untuk nyalanya. Sebelum itu, massa sampel ditimbang terlebih dahulu. Kemudian tiap sampel dibakar hingga menjadi abu. Waktu pembakaran dihitung dengan menggunakan stopwatch dan massa abu yang dihasilkan juga ditimbang untuk mengetahui selisih massa yang terbakar dari massa mula-mula. Adapun rumus laju pembakaran yaitu massa briket yang terbakar per waktu pembakaran. Uji yang terakhir yaitu uji nilai kalor. Prosedur penelitian pada uji nilai kalor diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Almu pada tahun 2014.
Pengujian nilai kalor dilakukan dengan menggunakan bom kalorimeter. Jumlah kalor diukur dalam kalori dan dihasilkan apabila suatu briket dioksidasi dengan sempurna di dalam suatu bom kalorimeter, disebut sebagai energi total dari briket. Karena kapasitas maksimum cawan bom kalorimeter adalah 1,1 gram, maka berat sampel yang diuji tidak boleh lebih dari berat tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Stay safe and healthy.